Oke, ketemu lagi sama gua Hendra hanya di KDI Kelas Drum Indonesia. Nah, sesuai video tadi, tahu dong hari ini kita akan belajar apa? Koplo, teman-teman. Wih, mantap. Seru ya. Seru-seru banget, seru banget. Jadi nanti gue akan kasih tutorialnya gimana cara mainin koplo, tapi ini koplonya yang fast koplo gitu ya. Jadi koplonya yang cepet banget. Sorry. Nah, sebelumnya gue kalau boleh gue sharing, jadi gue udah berkecimpung di dalam dunia dangdut gitu ya, khususnya drum ya. Itu udah dari 2006, 2005-an sebenarnya, tapi mulai rutinnya itu mulai 2006 kalau nggak salah ya. Jadi, wih udah berapa? Eh, Sampai sekarang berapa tahun gitu ya? Berarti kan 2020 aja berarti 14 tahun, 15 tahun. Cuma gue lagi vakum selama 2 tahun ini ya. Terakhir gue main itu 2019. Jadi kira-kira 13 tahunan lah ya. 13 tahun, wow. Gitu. Jadi bersama Marcel Aulia Band tentunya. Wih, gue udah bersama-sama band ini. Puji Tuhan gue dipercayakan banget di band ini. Diajak sama Koko Marcel. Ya, dari tahun 2005-an sebenarnya. Jadi gue juga udah ngajar di tempat dia dari 2003. Kemudian 2005 mulai diajak ada event-event, dan 2006 mulailah diajak ngedangdut. Wah, itu prosesnya banyak ya. Oke, itu akan gue ulas nanti di video yang lain. Tapi kali ini videonya akan gue khususkan untuk tutorial fast koplo yang gue mainkan dalam lagu Si Malakama itu. Oke, nah langsung aja. Jadi apa sih yang gue mainin waktu itu? Ya, yang gue mainin waktu itu adalah ini beat sebenarnya sudah gue modif sendiri gitu dari koplo yang aslinya gitu ya. Itu gue apa ya? Gue modif, gue variasi sendiri sehingga bisa menghasilkan satu ritme koplo yang sangat-sangat apa ya? Energik gitu ya. Eh, Ininya ada banget gitu, groove-nya ada. Nah, teman-teman kalau perhatiin di situ, itu sebenarnya dalam satu groove, gue bisa mainkan dua jenis apa ya, dua jenis groove gitu. Rasanya tuh seperti di tangan kanan gue itu gue memainkan straight
dangdut sebenarnya, bukan koplonya. Ya, nah, gue bikin koplonya itu di tangan kiri gue, gitu ya. Jadi yang kanannya itu sebenarnya gue main straight koplo, gue cuma main. Nah itu gue pindahin ke ada cowbell, ya. Kadang-kadang bisa juga di mana nih bell, ya, di right bell gitu ya. Nah seringnya gue pindahin ke upbeatnya si cowbell, ya, upbeatnya dari. Nah karena itu sebenarnya itu lagu sebenarnya lebih energik di koplo. Koplo itu kan double time-nya dari si dangdut straight ini gitu ya, dangdut yang biasa ini gitu. Nah, double time-nya lebih cepat ya. Cuma kalau di lagu itu rasanya kalau kita mainin snare-nya di koplo ya, ketukan snare-nya itu benar-benar yang terlalu cepat gitu rasanya gitu. Makanya di partitur aslinya lagunya adalah dia straight dangdut biasa gitu. Cuma karena si takdut ya si Mas Rahman itu mainnya takdutnya apa istilahnya koplonya double time-nya. Nah, itu membuat gua ngerasa wah di situ tuh ininya. Di situ apa namanya? Oh, apa ya dibilang ya groove rasanya atau semangat energinya tuh di situ gitu tang 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 gitu. Nah gue pengen gue gimana caranya waktu itu gue kepikiran gue tetap main karena waktu gue mainin lagu itu dengan cuma biasa kedengeran bener tapi rasanya gak ada energinya gitu buat gue. Nah makanya akhirnya gue bikinlah hi-hat di kesannya jadi di double temponya, double time-nya gitu ya, lebih cepat, 2 kali lebih cepatnya. Jadi gue mainnya seperti ini. Nah apa yang gue mainin di sini adalah gue memainkan not 16 beatnya, jadi gue mainkan ini di 1/8-nya seperti kita main. Nah gue mainkan tangan kirinya adalah di upbeatnya ini. Nah kalau teman-teman yang ngerti note ya itu ada di 1 E and E, jadi ada di I sama E nya. Wah, itu susah-susah gampang awalnya. Ya, jadi ada notnya di sini, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Ya, jadi hi-hat-nya tuh jadi ya hi-hat yang gue mainin pakai tangan kiri itu yang ada aksen ini. Dia jatuhnya di I sama E. Selebihnya yang 1 sama N itu yang gue mainin dengan kaki kiri. Jadi dengan kata lain, apa yang gue mainkan di situ adalah single stroke antara tangan kiri dan kaki kiri. Single stroke. 1, ya, tentu aja dengan tempo yang lebih cepat kan. Gitu. Nah, teman-teman yang belum terbiasa, gue nggak secara spesifik latihan single stroke seperti ini ya, tapi karena gue sambil main, gue coba bikin variasi waktu gue pas lagi main gitu. Jadi ketemu gitu ya di situ ya. Nah, jadinya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba gitu. Nah, nanti tangan kanannya mainin yang upbeat-nya tadi ya.
ya. Jadi snare-nya kita udah pakai tangan kanan, gitu. Ya, gue contohin dengan tangan kirinya ya. Jadi seperti ini. Gitu. Nah, itu tempo lambatnya ya. Nanti kita tinggal cepetin. Nah, teman-teman kalau mau cek tangan kirinya, teman-teman bisa pakai simbal yang lain, pakai stack ya. Jangan pakai splash ya, terlalu berisik. Terlalu yang jangan pakai yang mati suaranya kayak hi-hat gitu ya. Jadi stack teman-teman bisa pakai. Jadi seperti ini. Gitu. Nah, itu dia yang gue mainin. Nah, teman-teman bisa coba pelannya aja dulu gitu ya. Jadi ngambil aksen bell atau ini juga bisa macam-macam. Teman-teman bisa kalau ada cowbell pakai cowbell. Kalau ada apa nih ride pakai ride gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Di sini teman-teman bisa ngerasain dua groove ya. Satunya lambat, yang ini lambat kan? Straight ya, beat straight. Tapi yang ini rasanya kita mainnya gitu. Ya. Nah, itu dia yang gua modif dalam fast koplo ini. Makanya gua kira-kira dari tahun 2016-an, 2017-an ya. Cuma videonya itu yang gue main di Kilau DMD itu baru ada tahun 2018 gitu ya. Jadi udah cukup lama juga. Awal-awalnya gue coba dengan close hi-hat gitu ya. Mungkin nyoba-nyoba sambil pas main gitu ya. Cuma kan nggak boleh ngerusak fokus waktu kita lagi main acara ya, karena itu live semua juga gitu ya. Nah, akhirnya gue coba bisa juga gitu ya. Nah, teman-teman boleh coba semuanya. Jadi yang kanan ini bikin straight, yang kiri bikin double time gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, itu dia yang gue mainin di lagu Simbal Kamar. Nantikan video gue yang lain untuk koplo-koplo dangdut yang lain, banyak model kakinya, variasi di kakinya, di kicknya gitu ya. Nah, itu saya banyak bikin menambahkan variasi lah ya, tapi tanpa menghilangkan esensi dasarnya dari si koplo atau dari si dangdut itu sendiri gitu ya. Dangdut itu banyak banget, ada Melayu, wah itu asik-asik tuh, lagu-lagu Melayu enak-enak. Terus kemudian ada Arab gitu ya, ada Timur Tengah, terus kemudian ada disco, koplo disco. Nah, koplo disco juga ada nanti ya di video selanjutnya. Terus kemudian banyak banget deh, dan makanya jujur gue banyak banget belajar ngembangin groove, ngembangin variasi itu di dangdut justru ketemunya gitu ya. Reggae juga banyak banget gitu. Oke? Sampai sekian dulu video gue kali ini untuk koplo tutorial ya. Teman-teman langsung coba yang ada jobnya dangdut atau yang lagunya bukan lagu dangdut, teman-teman bisa kasih itu juga, jadi feel-nya bisa berasa dangdut gitu ya. Oke, sampai ketemu di video yang lainnya. Tetap di KDI Kelas Drum Indonesia. God bless you all. Bye bye.